Pemirsa, hari Jumat 2 Mei 2025 kemarin kita memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Saat ini kita patut merevitalisasi sosok dan spirit Ki Hajar Dewantara. Sudahkah pendidikan di Bali berdampak pada masyarakatnya? Berikut laporannya. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan dan kemerdekaan Indonesia yang berpengaruh. Lahir pada 2 Mei 1889 di Pakualaman, Yogyakarta dengan nama Raden Mas Wardi Suryaningrat. Ia kemudian mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara pada usia 40 tahun untuk menunjukkan kesetaraan sosial. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan Jawa dan memiliki latar belakang pendidikan di ELS, Europis Leisure School, dan Stovia, Sekolah Kedokteran untuk Pribumi. Ia aktif sebagai wartawan dan penulis di berbagai surat kabar, serta terlibat dalam organisasi sosial dan politik seperti Budi Utomo dan Indische Partij. Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa pada 1922 yang bertujuan memberikan pendidikan bagi kaum pribumi. Ia memiliki semboyan Ing Ngarse Sung Tulodo, Ing Madil Mangun Karso. Tut Wuri Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama Indonesia pada 1945. Semangat inilah menurut Kepala Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah Bali dan NTB, Dr. I Gusti Lanang Bagus Eratodi, patut dijadikan teladan sesuai tema Hardiknas tahun ini, partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Khusus Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kemendik Saintek hari ini meluncurkan Dikti Saintek Berdampak, artinya mewujudkan pendidikan tinggi berdampak melalui kolaborasi intens Dikti dengan pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi dalam menyusun kebijakan yang responsif dan adaptif dengan perguruan tinggi dan industri dalam membekali lulusan dengan kompetensi masa depan, dengan guru dan orang tua dalam membangun karakter anak sejak dini, dan dengan peneliti dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa riset tidak berakhir di rak, tapi hidup dalam masyarakat. Di Bali, kata Eratodi, dalam 2 tahun terakhir telah lahir 2 perguruan tinggi vokasi sebagai bentuk nyata kebutuhan jenjang pendidikan tinggi siap kerja, ditunggu-tunggu oleh masyarakat lokal dan global atau internasional. Sebagai bentuk semangat, inilah yang ia sebut bersama kampus berdampak pada masyarakat. PTS di Bali juga melahirkan program doktor vokasi di bidang pariwisata. Kemudian 3 PTS meraih akreditasi perguruan tinggi APT unggulan dan melahirkan 68 orang guru besar di PTS wilayah Bali. LL Dikti wilayah 8 dikatakan Eratodi mendorong semua program studi. Kesehatan memiliki program profesi sebagai wujud prodi relevan terhadap kebutuhan masyarakat seperti prodi keperawatan dengan profesi nurse, prodi kebidanan dengan profesi bidan, prodi farmasi dengan profesi apoteker, dan lainnya. Dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional Indonesia Emas di tahun 2045 dan mendukung cita Presiden Prabowo, ada 3 pilar utama untuk pendidikan tinggi berdampak, yakni SDM unggul, relevansi terhadap kebutuhan masyarakat, dan kampus berdampak pada stakeholder dan dunia industri. Selamat pagi, saya I Gusti Lanang Bagus Eratodi, Kepala LLDT Wilayah 8, Bali, NTB, yang memfasilitasi mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi wilayah perguruan tinggi swasta Bali dan NTB. Mengutip kata-kata Ki Hajar Dewantara, sang bapak pendidikan nasional, dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Menurutnya harus tetap berpikiran jernih hingga dapat mencetuskan ide-ide unggul dan berakhir dengan kemenangan. Hal ini terkait dosen sebagai peneliti dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa riset berdampak luas dirasakan masyarakat. Swece Bali TV.